Salam konsumen. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam video edukasi tentang perlindungan konsumen. Dan dalam video ini kita akan membahas tentang arisan online. Apa itu arisan online? Seperti itu. Nah, kalau video-video sebelumnya kita berbicara tentang apa itu pinjaman online, ya. Jadi serba-serba online tentunya. Dan sebelum menyaksikan video ini jangan lupa ya subscribe dan like video ini, kemudian share kepada para konsumen dimanapun berada, dan mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan pendidikan konsumen agar konsumen di Indonesia semakin cerdas tentunya, dan tidak mau kita jadi konsumen jangan mau dibohongi oleh pelaku-pelaku usaha yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan Anda tetap menjadi konsumen yang cerdas tentunya. Yuk kita bahas tentang video apa itu arisan online. Nah, mari kita bahas apa itu arisan online. Ya. Biasanya kita kenal arisan konvensional, sejumlah orang berkumpul, apakah itu dari teman-teman sekolah, apakah itu teman-teman atau sekelompok keluarga misalnya, atau tetangga, atau siapapun komunitas-komunitas tertentu yang berkumpul, kemudian mereka mengumpulkan sejumlah uang, mereka menyepakati dan kemudian mengundi siapa yang akan menjadi pemenang dan arisan. Nah, itu biasanya arisan konvensional. Nah, kali ini arisan online, yaitu arisan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet ya, dalam bertransaksi yang dilakukan secara online begitu. Nah, jadi modusnya begini ya, biasanya kita sering menggunakan media sosial seperti misalnya Facebook gitu ya, atau WhatsApp gitu, atau WA. Nah, biasanya para pelaku gitu ya, para pelaku yang biasanya mengajak Anda untuk arisan online, biasanya dia punya akun di Facebook misalnya. Nah, kemudian mereka memberikan informasi atau membuat postingan yang mengajak Anda untuk arisan ya, secara online tentunya ya. Dan mereka mencari teman, mencari pengikut gitu ya, atau mencari konsumen gitu ya. Nah, ketika Anda tertarik dengan iming-imingnya, biasanya iming-imingnya adalah menjanjikan keuntungan ya, menjanjikan keuntungan bahkan 50%, 75%, bahkan 100% keuntungannya tinggi. Nah, akhirnya apa? Anda tertarik tentunya. Nah, kalau sudah Anda tertarik, Anda akan ikut dalam komunitas arisan online itu ya. Arisan online kita nggak tahu ini teman-teman kita di mana, kemudian bagaimana bentuk-bentuk misalnya dalam sistem penarikan, keuntungannya berapa begitu ya. Tetapi yang biasanya modus operandi bagi pelaku yaitu menjanjikan keuntungan yang tinggi. Nah, ketika menjanjikan keuntungan yang tinggi, orang akan ramai-ramai menyetorkan uangnya. Nah, mereka mengiming-imingi dengan keuntungan yang tinggi. Nah, setelah para konsumen tertarik, jadi konsumen akan menyetorkan sejumlah uang ya. Ada yang nilainya ratusan ribu, ada jutaan, bahkan ada puluhan juta rupiah per orang ya. Mungkin yang kelas tinggi lagi ada sampai ratusan juta ya, tinggi sekali memang. Nah, persoalannya adalah ketika para pelaku ini yang tidak bertanggung jawab, mereka yang tidak bertanggung jawab, uang yang Anda kumpulkan, jadi uang yang sudah Anda setorkan, mereka kumpulkan, mereka akan bawa kabur ya, kabur begitu saja. Nah, syukur-syukur misalnya Anda tahu alamat pelakunya. Kalau tahu alamat pelakunya, nah tentu kita bisa melaporkan kalau memang mereka sudah punya niat yang tidak baik, yaitu menjeratnya dengan tindak pidana. Nah, bagaimana kalau misalnya pelaku yang membawa kabur uang kita tidak tahu dia berada di mana ya, jumlah uang teman-teman yang lain kita tidak tahu jumlahnya, ini akan menjadi persoalan tentunya. Biar Anda kedepannya untuk lebih berhati-hati dalam pinjam arisan online. Nah, caranya begini, saya berikan informasi, tips tentunya buat Anda sebagai konsumen agar besok-besok tidak terjebak ya
tidak terjebak dalam arisan online seperti itu ya, dan tetap Anda harus lebih teliti. Jadi yang pertama, tipsnya adalah kenali dulu identitas pelakunya ya. Paling tidak Anda mengenali dulu ini siapa orangnya ya, sebagai pelaku misalnya koordinator dalam arisan online ya. Alamatnya di mana, apakah mereka punya izin usaha misalnya, nomor teleponnya berapa, artinya kita tahu semuanya ya. Jadi ketua misalnya atau pelakunya ini kita tahu semuanya, datanya, alamat kantornya, kemudian nama usahanya, bila perlu izin usahanya ya. Dan ini penting untuk mengenal identitas yang pertama. Jadi itu ya. Kemudian tip yang kedua adalah Anda harus mengenal sistemnya. Nah, sistemnya itu yang dimaksud adalah ketika mereka mampu akan memberikan keuntungan besar ya, kita cari tahu dulu sistemnya seperti apa proses pengundiannya ya, kapan proses diundi, di mana diundi, kemudian begitu ya, kemudian siapa-siapa pesertanya, siapa yang sudah menyetor dananya, kita harus tahu semuanya. Jadi sistem ini kita harus tahu. Dan kalau misalnya sistemnya ini sudah tidak jelas, berarti ini diragukan gitu ya. Anda harus tahu kalau misalnya pelaku dia memberikan informasi yang detail itu misalnya, itu berarti aman. Kalau tidak mau pelaku diminta informasi seperti itu, boleh jadi ini pelakunya sudah memiliki niat yang tidak baik dalam usaha arisan secara online. Kemudian tip yang ketiga adalah jangan tergiur dengan keuntungan besar. Nah, Anda sebagai konsumen atau peserta arisan online harus tahu ya, kalau sudah diiming-imingi dengan bunga yang besar misalnya 50% sampai 80% misalnya, ini sudah tidak masuk akal, di luar logika. Artinya apa? Ini akan terjadi proses, katakanlah ujung-ujungnya merugikan Anda sebagai peserta arisan nanti ya. Jadi kenali dulu kalau bunganya terlalu tinggi, itu apa sudah pernah dilakukan seperti itu, dalam arti apakah sudah pernah memberikan keuntungan buat masyarakat yang lain. Jadi bagi Anda yang kalau sudah ditawari keuntungan besar, Anda boleh curiga dulu ya. Kalau Anda curiga, artinya ketika sudah mengiming-imingi dengan keuntungan besar, itu boleh dijadi ya, ini pelakunya akan memiliki modus yang lain. Karena secara logika tidak mungkin memberikan keuntungan yang besar dalam arisan online. Dari mana didapatkan uang keuntungan itu? Gitu ya. Itu Anda harus paham. Nah, kemudian tip yang berikutnya adalah berani melapor. Ketika Anda sudah dirugikan dalam bertransaksi arisan online, Anda harus berani melapor. Jangan didiamin gitu ya. Kalau Anda misalnya dirugikan dalam arisan online seperti ini, uang Anda dibawa kabur oleh pelaku, begitu ya, mereka sudah melakukan tindakan pidana. Pidananya berupa pidana penggelapan gitu ya, penipuan dan penggelapan, dan kemudian ada juga undang-undang ITE ya. Jadi mereka melakukan tindak pidana, maka dari itu Anda harus berani ya, berani untuk melaporkan. Nah, sanksinya adalah sanksi pidananya seperti ini. Lihat ini sanksi pidananya. Nah, ya, arisan online untuk lebih berhati-hati, jangan sampai Anda kena tipu ya. Mudah-mudahan Anda tetap menjadi konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam konsumen.